Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dian Anggraini Bakri dengan NIM 240404502022 kelas B BK. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua materi dalam mata kuliah pendidikan inklusif. Selamat mendengarkan teman-teman semuanya. Materi yang pertama itu karakteristik anak berkebutuhan khusus. Nah, teman-teman semuanya, kita perlu ketahui nih, anak yang berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak yang memiliki karakteristik khusus, keadaan khusus yang membuat mereka berbeda dengan yang lainnya. Pemberian predikat atau nama berkebutuhan khusus tentu saja tanpa selalu menunjukkan pada pengertian lemah mental atau tidak identik dengan ketidakmampuan emosi atau kelainan fisik. Nah, kita melangkah ke karakteristik anak berkebutuhan khusus. Kita dapat lihat yang pertama itu tunarungu. Nah, tunarungu itu dapat kita artikan sebagai gangguan pendengaran, di mana anak yang mengalami ketunarunguan adalah anak yang mengalami permasalahan pada hilangnya atau berkurangnya kemampuan pendengaran seorang anak. Nah, selanjutnya itu tunadaksa. Nah, tunadaksa itu adalah gangguan motorik yang terjadi pada seseorang, seperti halnya kelainan pada anggota tubuh. Lebih tepatnya bahwa tunadaksa ini adalah semacam gangguan yang dialami karena hambatan fungsi gerak. Nah, selanjutnya itu tunagarita, termasuk dalam golongan anak berkebutuhan khusus yang secara khusus untuk penyandang tunagarita lebih dikenal dengan sebutan sekolah luar biasa atau SLB. Nah, tunagarita ini adalah istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang mempunyai intelektual di bawah rata-rata. Istilah lain untuk tunagarita adalah sebutan untuk anak dengan hendaya atau penurunan kemampuan. Bisa saja berkurangnya kemampuan dalam segi kekuatan, nilai, kualitas, dan kuantitas. Nah, selanjutnya itu tunanetra. Tunanetra adalah mereka yang tidak memiliki penglihatan sama sekali atau buta total, hingga mereka yang masih memiliki sisa penglihatan tapi belum mampu menggunakan penglihatannya untuk membaca tulisan yang berukuran 12 dalam keadaan cahaya normal meskipun dibantu dengan kacamata. Nah, selanjutnya itu autisme. Autisme itu adalah gangguan proses perkembangan neurobiologis yang terjadi dalam 3 tahun pertama kehidupan. Hal ini berakibat pada gangguan di bidang komunikasi, bahasa, kognitif, sosial, dan fungsi adaptif yang menyebabkan anak yang mengalami gangguan autisme sering dianggap anak yang tergolong aneh yang selalu hidup dengan dunianya sendiri. Nah, selanjutnya itu cerdas istimewa, berbakat istimewa. Anak yang memiliki potensi kecerdasan istimewa dan anak yang memiliki bakat istimewa adalah anak yang memiliki potensi kecerdasan, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas di atas kemampuan anak-anak seusianya hingga untuk mengoptimalkan potensinya. Kita perlu pelayanan pendidikan khusus untuk kesulitan belajar yang spesifik. Nah, selanjutnya anak yang mengalami learning disabilitas secara umum dapat diartikan suatu kesulitan belajar pada anak yang ditandai oleh ketidakmampuan dalam mengikuti pembelajaran sebagaimana mestinya dapat berdampak pada hasil akademik seorang anak tersebut. Selanjutnya kita melangkah ke karakteristik anak berkebutuhan khusus. Yang pertama itu tunarungu. 0 dB menunjukkan pendengaran yang optimal, 0-26 dB menunjukkan seseorang masih mempunyai pendengaran yang normal, 27-40 dB mempunyai kesulitan mendengar bunyi-bunyi yang jauh yang membutuhkan tempat duduk yang strategis letaknya dan memerlukan terapi yang lebih bagus lagi. Selanjutnya 41-55 dB mengerti bahasa percakapan, tidak dapat mengikuti diskusi kelas, membutuhkan alat bantu dengar dan terapi bicara. Selanjutnya 56-70 dB hanya bisa mendengar suara dari jarak yang dekat, yang masih mempunyai sisa pendengaran untuk belajar bahasa dan bicara dengan menggunakan alat bantu mendengar serta dengan cara yang terkhusus. Selanjutnya yang kedua itu tunadaksa. Adapun ciri-ciri umum tunadaksa itu seperti
anggota gerak tubuh yang kaku, lemah atau lumpuh, kesulitan dalam gerakan, tidak sempurna, tidak lentur, tidak terkendali lagi, terdapat bagian anggota tubuh gerak yang tidak lengkap, tidak sempurna, lebih kecil dari biasanya, terdapat cacat pada alat gerak, jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam, kesulitan saat berdiri, berjalan ataupun duduk. Selanjutnya itu tunanetra, di mana kelompok hambatan penglihatan yang masih mampu melihat dengan ketajaman penglihatan 20-70, yang mampu melihat dari jarak 6 meter jauh lebih dekat dibandingkan dengan penglihatan yang normal atau lebih normalnya itu 21 meter. Selanjutnya tunagarita, lamban dalam mempelajari hal-hal baru, mempunyai kesulitan dalam mempelajari konsep yang abstrak, dan selalu cepat lupa apa yang dipelajari apabila tanpa latihan terus-menerus, kesulitan dalam mengeneralisasi dan mempelajari hal-hal yang baru, kemampuan bicaranya itu sangat kurang bagi anak yang mengalami hambatan intelektualnya yang sangat berat. Selanjutnya gangguan perilaku dan emosi. Nah, secara umum anak yang mempunyai hambatan perilaku dan emosi, yang mengalami gangguan emosi dan perilaku itu dapat kita lihat dari cenderung membangkangnya, mudah terangsang atau emosinya, mudah marah, sering melakukan tindakan agresif, merusak, mengganggu, yang banyak hal lain lagi. Selanjutnya autisme, di mana secara umum anak autis ini memiliki karakteristik kayak memiliki kayak hambatan di dalam bahasa, kesulitan dalam mengenal dan merespon emosi dengan isyarat sosial, kelakuan dan miskin dalam mengapresiasikan perasaan, kurang memiliki perasaan dan empati. Terus kita masuk ke cerdas istimewa, berbakat istimewa. Namun demikian kita tuh perlu kita perlu ingat tidak semua anak-anak berbakat istimewa itu selalu menunjukkan atau memiliki karakteristik intelektual kognitif seperti yang menunjukkan atau memiliki ide-ide yang orisinal, gagasan-gagasan yang tidak lazim, pikiran-pikiran kreatif yang mampu menghubungkan ide-ide yang nampak tidak berkaitan, yang menjadi suatu konsep yang utuh, yang menunjukkan kemampuan bernalar yang sangat tinggi. Nah, selanjutnya kesulitan belajar spesifik dapat kita identifikasi dari beberapa hal. PDBK yang mengalami kesulitan membaca, perkembangan kemampuan membaca terlambat, kemampuan ini memahami isi bacaan yang rendah, ia membaca yang mempunyai banyak kesalahan di dalamnya. PDBK yang mengalami kesulitan belajar menulis bisa membuat dia sering terlambat dalam hal apapun itu. Nah, jadi anak yang berkebutuhan khusus atau ABK ini memiliki karakteristik yang berbeda daripada anak pada umumnya. Karakteristik ini mencakup berbagai aspek seperti komunikasi, interaksi sosial, sensorik, gaya bermain, perilaku, dan emosi yang memahami karakteristik ini. Agar guru itu dapat melakukan screening atau asesmen untuk mengetahui kompetensi peserta didiknya. ABK ini mungkin menunjukkan kesulitan dalam komunikasi verbal dan nonverbal, interaksi sosial, dan perilaku. Nah, selain itu banyak dapat memiliki emosi yang kurang stabil, tingkat sensitifnya tuh yang sangat tinggi. Nah, selanjutnya kita melangkah ke materi yang kedua, yaitu pendidikan inklusif, pengembangan model layanan BK bagi ABK. Nah, Indonesia memiliki populasi anak berkebutuhan khusus atau ABK yang signifikan. Mereka memiliki potensi yang sama seperti anak-anak yang lain, tetapi sering menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan dan layanan dukungan yang memadai. Layanan bimbingan dan konseling atau BK berperan penting dalam mendukung perkembangan ABK. Nah, bimbingan dan konseling yang efektif itu dapat membantu ABK mengatasi hambatan belajar, meningkatkan kepercayaan dirinya, mengembangkan keterampilan sosialnya, dan mencapai potensi optimalnya. Namun, model layanan BK saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan khusus ABK. Nah, oleh karena itu, perlu dikembangkan model layanan BK yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan ABK. Nah, model ini harus mempertimbangkan berbagai aspek perkembangan ABK, melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak seperti orang tua, guru, terapi, dan lain-lain sebagainya. Nah, ada beberapa model layanan bimbingan dan konseling yang efektif bagi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama itu asesmen yang berkelanjutan.
di mana proses asesmen ini dimulai saat anak pertama kali bersekolah dan berlanjut untuk memahami kebutuhan mereka. Asesmen ini meliputi beberapa tahap seperti baseline, progress, spesifik, final, dan follow up untuk memastikan layanan yang efektif. Selanjutnya, pendekatan yang individual dan berbasis kolaborasi. Layanan BK untuk ABK itu harus disesuaikan dengan kebutuhan individu yang melibatkan GPK, psikolog, dan orang tua untuk memberikan intervensi yang efektif. Selanjutnya, penggunaan berbagai metode dalam pengumpulan data. Nah, agar asesmen itu lebih akurat, dibutuhkan metode seperti wawancara, observasi, tes spesifik, pengukuran fisik, portofolio, dan kuesioner untuk memperoleh informasi mendalam tentang kebutuhan anak. Selanjutnya, menciptakan lingkungan yang inklusif dan akomodatif. Sekolah inklusi ini harus menciptakan lingkungan yang mendukung keberagaman, menerapkan metode pembelajaran fleksibel, dan menyusun kurikulum yang memungkinkan ABK belajar secara optimal. Nah, selanjutnya pendekatan holistik yang berfokus pada potensi anak yang menurut Steinbeck, sekolah inklusi ini harus dapat mengakomodasi semua siswa dalam satu lingkungan pembelajaran dengan program yang menantang namun sesuai dengan kemampuan masing-masing model layanan. Nah, model layanan BK efektif untuk ABK itu harus berbasis asesmen menyeluruh, lingkungan inklusi, pendekatan individualnya, dan kerjasama lintas disiplin agar dukungan yang diberikan itu sesuai dengan karakteristik masing-masing anak. Nah, selanjutnya kolaborasi dengan berbagai disiplin keilmuan. ENSCO menekankan pentingnya asesmen yang melibatkan pendidik, psikolog, tenaga medis, dan keluarga untuk memahami perkembangan anak secara menyeluruh. Nah, teman-teman semua, ada beberapa tantangan dalam pengembangan model layanan, bimbingan, dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, yang pertama itu kekurangan tenaga pendidik dan konselor yang terlatih. Alim 2023 mengungkapkan bahwa kurangnya pendidik terlatih menjadi kendala utama dalam pendidikan inklusi yang mempengaruhi layanan bimbingan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, stigma dan penolakan dari sekolah umum. Rizkika Anissa mencatat banyak sekolah yang enggan menerima ABK karena khawatir berdampak pada prestasi akademik, sehingga menyulitkan implementasi layanan bimbingan konseling. Selanjutnya, keterbatasan fasilitas dan sumber daya. Dharma dan Rusyidi 2015 menyatakan bahwa kurangnya sarana pendukung seperti ruang konsultasi, alat bantu, dan dana yang menjadi hambatan dalam layanan bimbingan konseling inklusif. Nah, selanjutnya kurikulum yang kurang adaptif. Rahim menyebutkan bahwa kurikulum yang kurang fleksibel ini dapat menghambat penyesuaian layanan bimbingan konseling dengan kebutuhan ABK. Nah, selanjutnya kendala dalam implementasi pendidikan inklusi. Ilahi 2013 menyebutkan bahwa guru dan konselor sering kesulitan memberikan layanan yang sesuai karena kurangnya pemahaman tentang strategi tepat untuk anak yang berkebutuhan khusus. Selanjutnya, minimnya peran orang tua. Dewi 2017 menyoroti pentingnya keterlibatan orang tua dalam layanan bimbingan konseling. Namun masih banyak di luar sana orang tua yang kurang memahami peran mereka. Nah, selanjutnya kerjasama antara sekolah dan lembaga yang terkait. Smith 2006 menyatakan perlunya kolaborasi antara sekolah, tenaga medis, psikolog, dan lembaga yang terkait. Namun banyak sekolah belum memiliki sistem koordinasi yang baik. Nah, jadi itulah teman-teman materi yang bisa saya sampaikan. Jadi materi ini tuh pendidikan inklusif yang memiliki peran penting dalam memberikan kesempatan yang setara bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK untuk berkembang. Nah, layanan bimbingan dan konseling ini yang optimal harus disesuaikan dengan kebutuhan individu yang dilakukan secara berkelanjutan, serta melibatkan kerjasama antara berbagai pihak seperti orang tua, guru, psikolog, dan tenaga medis. Namun dalam penerapannya masih terdapat berbagai kendala termasuk keterbatasan tenaga pendidik yang terlatih, stigma sosial, kurangnya fasilitas, serta kurikulum yang belum cukup fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan anak yang berkebutuhan khusus.
Nah, baik, itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.